Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel YouTube saya, yaitu Hermawanto Channel. Video kali ini saya berkunjung ke Masjid Air Mata dan berziarah ke makam penyebar agama Islam dan pahlawan nasional di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa subscribe, like, dan share agar channel saya terus berkembang. Bila kita ke Kupang, tidak afdol rasanya tidak berkunjung ke Masjid Agung Al Baitul Qadim Air Mata, atau yang dikenal dengan sebutan Masjid Air Mata, mengingat masjid yang terletak di Jalan Trikoran nomor 32 Kelurahan Air Mata, Kupang, Nusa Tenggara Timur ini merupakan masjid tertua di Pulau Timur dan dijadikan pusat penyebaran agama Islam di Kota Kupang dan sekitarnya. Masjid Air Mata ketika dibangun pertama kali tahun 1806 berarsitektur perpaduan seni arsitektur Jawa dan Cina dengan muatan unsur budaya flora Timur dan Arab sebagai simbol perlawanan warga Air Mata terhadap kolonial Belanda dan Jepang pada masa itu. Dengan ukuran 10 kali 10 meter, masjid tersebut berbentuk joglo dengan atap genteng, dan pada tahun 1984 dilakukan pemugaran total dengan pemrakarsa Imam Haji Birando bin Tahir. Pemugaran ini dilakukan Birando bin Tahir atas persetujuan jamaah setempat dengan sejumlah alasan, diantaranya bertambah pesatnya warga muslim dan muslimah. Pemugaran itu juga didasarkan pada kondisi rumah ibadah tertua ini tidak layak lagi karena sebagian dinding dan atap mengalami perapuan sehingga perlu direnovasi tanpa menghilangkan keasliannya yang tetap nampak pada sebagian dinding ruangan yang hingga kini masih ada. Selanjutnya kita berziarah ke pemakaman umum Islam Batu Kadera, Kelurahan Air Mata, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Yang pertama kita berziarah ke makam Habib Abdurrahman bin Abu Bakar Al-Qudri yang wafat pada tahun 1899. Beliau salah seorang penyebar agama Islam di Kota Kupang. Selanjutnya kita berziarah ke makam Depati Amir bin Bahren asal Bangka Belitung. Beliau lahir di Mandera, Bangka pada tahun 1805. Depati Amir merupakan salah satu pahlawan nasional dari Bangka Belitung. Semangat kepahlawanannya menggema hampir di seluruh pulau Bangka Belitung. Depati Amir aktif melawan penjajahan Belanda dan Bangka yang saat itu memiliki kepentingan terhadap aktivitas tambang timah. Karena perlawanannya dinilai merugikan aktivitas tambang mereka, akhirnya pada tanggal 7 Januari 1851, Depati Amir berhasil ditangkap oleh Belanda. Penangkapan itu dapat terjadi karena Belanda berhasil menyuap 7 orang panglima dan 36 pasukan Depati Amir yang sedang kesulitan logistik. Depati Amir tertangkap dalam kondisi sakit. Pada 11 Februari 1851, Depati Amir dan adiknya Hamzah atau Panglima Jing diasingkan ke Pulau Timur. Namun perjuangan Depati Amir dan Hamzah tidak terhenti meski di daerah pengasingan. Depati Amir dan Hamzah menjadi penasehat raja-raja Timur yang berjuang melawan Belanda dan berjasa dalam penyebaran agama Islam di Pulau Timur. Setelah beberapa tahun diasingkan, Depati Amir wafat pada tanggal 28 September 1869. Setelah itu disusul adiknya Panglima Hamzah yang wafat pada 12 Zulhijjah 1320 Hijriah. Keterlibatan Depati Amir dan Panglima Hamzah di Kupang membuat budaya Melayu Bangka sangat kental terasa di penduduk setempat, seperti upacara yang menyangkut kelahiran, pernikahan, dan kematian. Namanya kini diabadikan di Bandar Udara Depati Amir dan Stadion Depati Amir Pangkal Pinang. Dan pada tahun 2018 bersama 5 tokoh lainnya ia dianugerahi gelar pahlawan nasional.
Selanjutnya kita berziarah ke petilasan makam Sultan Dompu Muhammad Sirajuddin yang berasal dari Bima, yang merupakan putra dari Sultan Abdullah, Sultan Dompu yang ke-19, yang dilahirkan di Dompu pada tahun 1848. Muhammad Sirajuddin dinobatkan sebagai Sultan Dompu pada tanggal 21 Oktober 1886. Beliau wafat di Kupang pada tanggal 14 Februari 1937 dalam pengasingan pemerintah kolonial Belanda. Beliau adalah merupakan Sultan Dompu yang ke-20 bergelar Sultan Manuru Kupang. Pada tanggal 22 Januari tahun 2002, masyarakat Dompu dan pemerintah Kabupaten Dompu masa pemerintahan Bupati Abu Bakar Ahmad berhasil membawa kembali jenazah kerangka Sultan Dompu Muhammad Sirajuddin ke kampung halamannya dan dimakamkan di Komplek Masjid Agung Baitur Rahman Dompu. Gereja ini sebelahnya masjid. Oh iya, Masjid Al-Mutakin, Kota Kupang. Barakallah.